Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Banyu Putih terletak di tengah hutan yang lebat, jauh dari keramaian kota. Penduduknya hidup sederhana dan cenderung tertutup. Di desa itu, ada satu cerita yang selalu dibicarakan dengan bisik-bisik di setiap sudut. Cerita tentang pesugihan kucing hitam yang dipercaya dapat memberikan kekayaan luar biasa, namun dengan harga yang sangat mengerikan. Suatu malam, saat angin dingin mulai berhembus kencang, seorang pemuda bernama Rian baru saja tiba di desa tersebut. Ia datang untuk mencari pekerjaan dan mencoba merintis hidup baru setelah putus dari hubungan yang tak berhasil. Rian memilih Banyu Putih karena ia mendengar bahwa di sana banyak peluang untuk bertani, dan ia ingin memulai hidup yang lebih tenang. Namun, begitu ia tiba, ada sesuatu yang terasa aneh. Penduduk desa tampak menghindari tatapannya, dan malam-malam mereka selalu diisi dengan suara-suara yang menakutkan, terutama dari hutan. Suara itu datang dari jauh, seperti desisan rendah dan terkadang terdengar seperti langkah kaki yang berat. Rian mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merasuki dirinya. Suatu malam, Rian berjalan melewati jalan setapak di pinggir hutan setelah membeli bahan makanan di warung desa. Ketika ia berjalan, sebuah suara mendesis tiba-tiba terdengar dari semak-semak. Ia terkejut dan berbalik, namun hanya melihat kucing hitam dengan mata kuning menyala yang duduk diam menatapnya. Kucing itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah sedang mengamatinya. Penasaran, Rian mendekat. Namun tiba-tiba kucing itu melompat dengan lincah dan menghilang dalam kegelapan malam. Rian merasa cemas. Namun ia berusaha menenangkan diri dan melanjutkan langkahnya. Namun, bayangan kucing hitam itu terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, saat Rian bekerja di ladang, seorang pria tua mendekatinya. Wajah pria itu penuh keriput dan matanya tampak redup, seperti orang yang telah lama hidup dalam kesepian. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rojak, seorang petani yang sudah lama tinggal di Banyu Putih. "Apakah kamu mendengar suara-suara malam itu?" tanya Pak Rojak dengan suara parau. "Suara yang datang dari hutan? Itu adalah pertanda. Kamu harus berhati-hati." Rian mengangguk pelan, merasa penasaran, tetapi tidak tahu harus bagaimana merespons. Pak Rojak melanjutkan, "Desa ini memiliki rahasia yang sangat gelap, anak muda. Suatu waktu, ada seseorang yang mencari kekayaan melalui cara yang sangat berbahaya. Mereka melakukan pesugihan dengan bantuan kucing hitam." Mata Rian membelalak, tidak mengerti. "Pesugihan? Apa maksud Anda?" Pak Rojak menundukkan kepala, seperti mengingat sesuatu yang pahit. "Kucing hitam itu bukan sekadar kucing biasa. Mereka adalah penjaga yang menuntun orang-orang yang terobsesi dengan kekayaan. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tak akan bisa kamu bayar dengan uang." Rian merasa ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Pak Rojak lalu menambahkan, "Kamu harus pergi dari desa ini. Jika tidak, kucing hitam itu akan datang mencarimu." Rian kembali ke rumah sewaannya dengan perasaan cemas yang semakin mengganggu. Kata-kata Pak Rojak terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa terjebak dalam ketidakpastian. Apakah cerita tentang pesugihan kucing hitam itu hanya isapan jempol, atau ada kebenarannya? Rian berusaha untuk berpikir logis, tetapi anehnya, setiap kali malam tiba, rasa takut itu kembali datang. Malam hari setelah percakapan dengan Pak Rojak, Rian memutuskan untuk berjalan-jalan di desa. Ia ingin menenangkan pikirannya dan mencari tahu lebih banyak tentang desa ini. Saat ia melintasi jalan setapak yang sama seperti tadi malam, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara desisan yang samar, seperti bisikan angin yang melintas. Kali ini, suara itu lebih jelas, seolah datang dari suatu tempat yang sangat dekat. Rian menoleh ke kanan, dan di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, terlihat kucing hitam yang sama, duduk dengan tenang di tepi jalan. Mata kuningnya menyala, memantulkan cahaya seperti dua bola api. Rian merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kucing itu hanya menatapnya tanpa bergerak, seolah mengundangnya untuk mendekat. Tanpa sadar, kakinya melangkah maju, seolah terhipnotis oleh tatapan itu.
Namun, ketika jaraknya semakin dekat, suara dari dalam hutan semakin keras, seolah ada sesuatu yang mengikuti geraknya. Rian cepat-cepat mundur, merasa ketakutan. Kucing hitam itu masih memandanginya, tetapi kali ini dengan pandangan yang berbeda, seperti penuh dengan peringatan. Ketika Rian berbalik untuk pergi, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti ada seseorang yang sedang mengikutinya. Langkah Rian semakin cepat, namun suara itu semakin mendekat. Tak lama, tiba-tiba ada suara keras seperti benda jatuh di belakangnya, membuatnya terlonjak. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian malam yang kembali menyelimuti. Rian berlari pulang, napasnya terengah-engah. Setibanya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan duduk di atas kursi, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan kucing hitam itu terus menghantui pikirannya. Ada yang tak beres di desa ini. Rian merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mengintainya. Keesokan harinya, Rian kembali bertemu dengan Pak Rojak. Wajahnya terlihat lebih khawatir dari sebelumnya. "Kucing itu sudah mulai memperhatikanmu," kata Pak Rojak dengan suara rendah. "Kamu harus tahu, Rian, pesugihan ini tak bisa disangkal. Mereka yang memilih jalan itu, jalan gelap itu, akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, mereka juga akan dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal dari sekadar uang." Rian merasa jantungnya semakin berdebar. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suara bergetar. Pak Rojak menatapnya dalam-dalam. "Ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Tapi itu sangat berbahaya. Kamu harus pergi ke hutan, tempat di mana kucing itu pertama kali muncul, dan menghadapinya langsung. Namun, ingatlah, sekali kamu memilih untuk masuk lebih jauh, kamu tak akan bisa keluar lagi dengan mudah." Rian bingung, namun ada rasa penasaran yang terus menggerogoti dirinya. Bagaimana caranya? Pak Rojak menarik napas panjang dan berkata, "Ada sebuah tempat di hutan. Sebuah batu besar yang terletak di bawah pohon tua. Kucing hitam itu akan menunggu di sana. Jika kamu berani, pergilah, hadapi dia, dan kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rian mengangguk. Meskipun rasa takut sudah menyelimuti hatinya, ia tahu satu hal, ia harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang ada di balik misteri ini, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Rian merasa terombang-ambing antara rasa takut dan rasa penasaran yang semakin kuat. Meskipun kata-kata Pak Rojak begitu mengerikan, hatinya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia harus menghadapi sesuatu yang sangat besar dan menakutkan. Kucing hitam yang selalu mengikutinya, suara aneh yang terdengar setiap malam, dan perasaan tak tenang yang semakin mendalam membuatnya yakin bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Pagi itu, Rian memutuskan untuk mengikuti saran Pak Rojak. Ia menyiapkan perlengkapan secukupnya, sebuah senter, pisau kecil, dan bekal air, dan berangkat menuju hutan. Jalan menuju hutan itu cukup sulit, sempit, dan berliku. Udara semakin lembab seiring ia semakin jauh meninggalkan desa. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar, tetapi kali ini bukan hanya suara hewan biasa, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Ada desisan halus yang tak dapat ia pastikan dari mana asalnya. Rian melangkah hati-hati, berusaha menjaga pikirannya tetap tenang. Setelah beberapa jam berjalan, ia sampai di tempat yang Pak Rojak maksud. Di sana, sebuah batu besar menjulang di bawah pohon tua yang sangat besar. Pohon yang tampaknya sudah hidup selama ratusan tahun. Pohon itu memiliki akar yang besar dan bercabang-cabang, seolah menyembunyikan sesuatu yang gelap. Kucing hitam itu muncul di hadapannya, berdiri di atas batu besar. Mata kuningnya yang bersinar terlihat menembus kegelapan, seolah menunggu Rian. Namun, kali ini, kucing itu tidak bergerak, hanya menatap dengan tajam, seperti menunggu tindakan dari Rian. Tanpa banyak berpikir lagi, Rian maju, berusaha mengabaikan ketakutannya. Ia berdiri di hadapan kucing hitam itu dan menatapnya balik. Suasana menjadi hening, kecuali desisan halus angin yang menerpa daun-daun pohon. Tiba-tiba, kucing itu melompat turun dan berlari ke dalam hutan, menghilang dalam kegelapan. "Kemana?"
Rian bergumam dengan bingung. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tanah di bawahnya bergetar pelan. Sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan, dan suara gemuruh terdengar semakin keras. Ketika ia menoleh, sekelilingnya tiba-tiba berubah. Bukan lagi hutan yang ia kenal, melainkan tempat yang terasa seperti dunia lain, gelap dan penuh dengan energi jahat. Di sekelilingnya, terdapat bayangan-bayangan mengerikan yang bergerak cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya. Rian merasa tubuhnya lemas, namun dia berusaha menguatkan dirinya. Dalam kekalutan itu, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar, suara yang sangat dalam dan menggema. Kamu datang ke sini, dan kini kamu telah memilih jalan yang tak bisa kamu balikan. Suara itu bergema di udara, berasal entah dari mana. Rian berlari, berusaha mencari jalan keluar. Namun semakin jauh ia berlari, semakin banyak bayangan yang muncul, dan semakin kuat pula rasa terhimpit di dadanya. Di hadapannya, muncul sosok yang mengerikan. Seorang pria dengan wajah hitam legam, tubuhnya tertutup darah yang kering. Inilah harga yang harus dibayar, kata sosok itu dengan suara yang mengerikan, mengarah ke Rian. Kau sudah datang untuk mendapatkan kekayaan. Dan sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami. Rian terhenti, matanya membesar melihat sosok itu. Dengan terengah-engah, ia mundur beberapa langkah, namun sosok itu semakin mendekat. Ia merasa bahwa ia tidak bisa keluar dari tempat ini, terperangkap dalam dunia yang penuh dengan makhluk jahat dan kelam. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, sosok pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan Rian yang kini terjebak dalam kesendirian, dikelilingi oleh kegelapan dan bisikan-bisikan yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, suara berat yang hanya bisa datang dari satu makhluk yang sudah lama menunggunya, kucing hitam. Dengan langkah gemetar, Rian berbalik, tetapi di belakangnya, tidak ada kucing hitam. Sebaliknya, ada bayangan lain yang lebih gelap, lebih mengerikan, yang berdiri tegak. Bayangan itu mendekat dengan perlahan. Rian tahu bahwa ia sudah masuk lebih dalam ke dalam dunia yang sangat berbeda, dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Rian merasa seolah dunia di sekitarnya berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangan gelap yang semakin mendekat mengelilinginya, membuatnya merasa terperangkap tanpa jalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya terasa semakin rapuh, seolah ia berjalan di atas kabut yang tak terlihat. Suara desisan kucing hitam itu semakin keras, membaur dengan suara gemuruh yang datang dari seluruh arah. Dengan tubuh yang bergetar, Rian berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu, ia harus berani menghadapinya, meskipun ketakutan sudah merasuki seluruh dirinya. Namun, tak ada pilihan lain. Ia harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini, atau ia akan selamanya terperangkap dalam dunia ini, dunia yang sepertinya terhubung dengan pesugihan gelap. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Rian menoleh, dan kali ini, bukan kucing hitam yang terlihat. Sosok itu muncul kembali, pria gelap yang sebelumnya muncul di hadapannya. Dengan tatapan kosong, pria itu berkata, "Kau sudah melangkah jauh, Rian. Sekarang, harga yang harus kau bayar sudah dekat." Rian menatapnya bingung, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya hampir tenggelam dalam ketakutan. Pria itu tersenyum sinis. "Tidak ada yang bisa kau lakukan lagi. Kekuatan ini tidak bisa ditarik kembali begitu saja. Kamu telah menerima tawaranmu, dan kini kamu akan merasakannya. Dunia ini akan menjadi rumahmu yang baru." Kata-kata pria itu menggema di telinga Rian, menambah rasa mencekam yang semakin menguasai dirinya. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah kegelapan itu mulai menarik kekuatan dari dirinya. Namun, sebelum ia sepenuhnya kehilangan kendali, kucing hitam itu muncul kembali di hadapannya, kini dengan mata yang berkilau sangat tajam. Rian tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, kucing itu bergerak cepat, melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Rian terkejut, namun ia terpaksa menahan napas saat kucing itu berhenti tepat di hadapannya. Matanya seakan menembus dirinya.
Dalam sekejap, Rian merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, seperti sebuah kekuatan yang menguasai seluruh tubuhnya. Begitu mudahnya kamu tergoda. Suara kucing itu terdengar begitu dekat, namun bukan suara fisik, seolah datang dari dalam pikirannya. Inilah yang kau cari, bukan? Kekayaan, kekuasaan, semua hal yang bisa memberimu segalanya. Tapi ingat, semua ini ada harganya. Setiap perjanjian ada konsekuensinya. Rian terjatuh. Tubuhnya terasa terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Suara gemuruh semakin besar. Seperti ada kekuatan besar yang menariknya ke dalam bumi. Ia merasa tubuhnya semakin ringan. Seolah ia terhisap ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Kucing hitam itu terus memandanginya, seolah memberikan peringatan terakhir sebelum ia benar-benar tenggelam dalam dunia gelap ini. Namun, dalam saat-saat terakhir itu, sebuah ingatan datang ke dalam benaknya. Ingatannya tentang Pak Rojak. Rian teringat kata-kata pria tua itu, yang berkata bahwa ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Tanpa ragu, ia berusaha menggenggam kekuatan terakhir yang ada dalam dirinya dan mengucapkan kata-kata yang diingatnya. Jika ini tak bisa dihentikan, pikir Rian, maka aku akan menghadapinya. Aku akan membayar harga ini, tapi aku tidak akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di tengah kegelapan itu, seolah memisahkan dunia gelap dari dunia nyata. Kucing hitam itu mundur beberapa langkah, dan bayangan pria itu mulai menghilang. Suara gemuruh yang mengerikan itu mulai mereda, dan Rian merasakan tubuhnya kembali ke dunia yang lebih terang. Namun, perasaan takut dan kelelahan masih menyelimutinya. Ketika cahaya itu memudar, Rian terjatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah, tubuhnya lemas. Ia merasa seolah baru saja melarikan diri dari sebuah dunia yang sangat jauh, namun juga sangat dekat. Kucing hitam itu kini tak ada lagi, dan sosok pria itu pun menghilang begitu saja. Rian akhirnya bisa melihat kembali langit malam yang cerah, meski tetap ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Namun, ia tahu satu hal. Meskipun ia berhasil keluar dari dunia gelap itu, kekuatan yang ada dalam dirinya tak bisa lagi dihapuskan. Dunia ini akan selalu mengingat siapa yang telah memilih jalan gelap, dan harga yang telah dibayar, sebuah harga yang tak akan pernah terbayar lunas. Desa Banyu Putih kembali sunyi, tetapi bagi Rian, dunia ini tak akan pernah sama lagi. Ia akan selalu dihantui oleh kegelapan yang telah ia temui, dan suara kucing hitam itu akan terus membisikkan namanya setiap malam, mengingatkan bahwa tak ada jalan kembali dari pesugihan yang telah dipilih.